Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Verlina dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Syarif Kholili. Dengan pertanyaan, Islam pernah jaya di Andalusia, yaitu Spanyol abad pertengahan. A. Menurut Anda, apa saja faktor yang membuat Islam maju di Andalusia? B. Menurut Anda, apa yang dibutuhkan oleh umat Islam agar bisa memajukan peradabannya? Selamat menikmati. Awal mula Islam masuk Spanyol atau Andalusia yaitu terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yang merupakan salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol melalui Afrika Utara yang pada saat itu telah menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah. Islam masuk Spanyol dalam dua gelombang. Pertama, pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik, dan kedua, pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Kepemimpinan umat Islam di Andalusia itu sendiri membawa kemajuan peradaban yang dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, begitu juga dengan bahasa dan sastra, dan kemegahan pembangunan fisik. Menurut saya, kemajuan Islam di Andalusia dipengaruhi oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Abdul Rahman Al-Dakhil, Abdul Rahman Al-Wasid, dan Abdul Rahman An-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori adanya sikap toleransi beragama yang ditegakkan. Masyarakat Andalusia terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa, sehingga dengan ditegakkannya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihan masing-masing. Perselisihan antar pemeluk agama dapat ditekan sekecil mungkin sehingga mereka dapat hidup damai secara berdampingan. Meskipun terdapat persaingan yang sengit antara Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, hubungan budaya dari timur dan barat tidak selalu berupa peperangan. Sejak abad ke-11 Masehi, banyak sarjana mengadakan perjalanan dari ujung barat wilayah Islam ke ujung timur sambil membawa buku-buku dan gagasan-gagasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, tetapi tetap terdapat adanya kesatuan budaya dalam dunia Islam. Kemudian, adanya perpecahan politik pada masa Muluk al-Tawaif dan sesudahnya yang justru dapat dikatakan sebagai bagian dari puncak kemajuan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan Spanyol Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya semangat yang dimiliki setiap dinasti untuk berkompetisi dengan pusat ilmu dan peradaban Islam di Spanyol. Sebagai contoh, Muluk al-Tawaif berhasil mendirikan pusat-pusat peradaban baru yang cukup maju. Dengan demikian, kemajuan Spanyol dari waktu ke waktu tetap terjaga, hingga kemudian luluh lantah akibat adanya serangan Ferdinand. Menurut saya, salah satu hambatan dalam perkembangan peradaban saat ini antara lain adalah cara berpikir sempit dan tidak terbuka terhadap perubahan. Oleh sebab itu, umat Islam jangan sampai ikut ke dalam arus berpikir sempit yang dapat mengganggu perkembangan peradaban Islam. Cara berpikir sempit juga merupakan salah satu penyebab munculnya sifat egoistik, tidak menghargai perbedaan pendapat, serta tidak mau berdialog. Cara berpikir sempit juga bisa melahirkan pola pikir yang menyimpang dari arus utama atau bahkan menjadi radikal yang dapat menjustifikasi kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Cara berpikir sempit juga menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam saat ini.
Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa banyak negara berpenduduk Muslim yang masih tergolong berada di bawah negara maju mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu, umat Islam harus dapat kembali melestarikan cara berpikir yang moderat dan dinamis yang bisa menjadi sumber terbentuknya peradaban Islam. Cara berpikir yang moderat dan dinamis tersebut mengandung arti bahwa kita tidak bisa hanya memahami secara tekstual atau statis pada teks mata-mata, serta menolak perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam memandang dan menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan keseharian kita. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.